أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak kalah pentingnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sanak keluarga dan para sahabatnya sampai pada akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk dalam golongannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita semua patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semua karena izin Allah. Kita tidak dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Berapa banyak kawan, kerabat, bahkan mungkin saudara kita yang tahun lalu masih membersamai dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan, namun tahun ini tidak bersama dengan kita karena telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah semaksimal mungkin, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir untuk kita, karena tidak ada yang menjamin apakah Ramadan tahun depan akan membersamai kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi tamu kita yang agung akan meninggalkan kita jauh. Tamu agung yang membawa kenyamanan dan keberkahan dalam kehidupan kita akan pergi meninggalkan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita akan bertemu dengan bulan Syawal, yang mana setiap tanggal 1 Syawal disebut juga dengan hari raya Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian atau fitrah diri selaku manusia. Lalu apa makna daripada Idul Fitri bagi umat Islam? Ada dua makna. Yang pertama, Idul Fitri bermakna adalah kembali kepada fitrah atau kesucian diri manusia. 1 bulan penuh kita digembleng untuk beribadah di bulan suci Ramadan,
yaitu melaksanakan ibadah puasa dan diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahala bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, dan baik bagi kaum muslimin yang bersungguh-sungguh berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri, yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, disebut sebagai hari raya kemenangan bagi umat Islam, namun seringkali berlebihan dalam menyambut kemenangan tersebut. Dimaknai sebagai perayaan dengan pakaian baru, kendaraan ataupun yang baru, serta bertujuan untuk membanggakan hal-hal baru yang dimilikinya, sehingga seringkali melupakan hakikat atau makna daripada Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri yang artinya kembali kepada kesucian dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya menyangkut hablu minallah, sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi, karena hal ini menyangkut hablu minan nas. Semua persoalan yang terkait dengan manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali kepada kesucian, seperti ketika kita baru dilahirkan ke dunia. Apabila urusan kita kepada sesama manusia telah kita selesaikan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, yang kemudian di masyarakat kita berkembang satu budaya yang baik yang disebut dengan halal bihalal, yang di dalamnya merupakan acara silaturahim dan saling memaafkan. Kemudian hakikat Idul Fitri yang kedua disebut juga dengan Syawal, yang artinya peningkatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Datanya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali kepada kesucian? Maka itu hendaknya kita meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan suci Ramadan, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah sunnah di bulan suci Ramadan, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, memperbanyak sedekah dan menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali dan sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan semacam ini sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologi berasal dari kata syala yang berarti irtafa, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan, dalam arti adanya peningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan diwajibkannya kepada kita semua untuk berpuasa, yang pada akhirnya untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang muttaqin. Tentu saja amaliyah yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan tidak sama persis dengan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai kesibukan kita. Akan tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan di bulan berikutnya selama 11 bulan. Untuk itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk melanjutkan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan kepada bulan-bulan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.